Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. JJ di seputar jantung. Dan kali ini kita akan ngobrol seputar jantung bersama saya dan saya ditemani oleh Rin. Ya, terima kasih halo, Dok. Rin. Ya, teman-teman semua sudah kenal Rin karena Rin ini sudah mendampingi saya sejak channel seputar jantung ini dimulai 1,5 tahun ya. Nah malam ini saya mau ngobrol-ngobrol bersama Rin tentang pemeriksaan untuk periksa jantung Rin. Nah kita kali ini ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja. Jadi saya pengen tahu nih Rin ini mewakili teman-teman orang awam. Udah seberapa dalam pengetahuannya tentang pemeriksaan jantung ya. Nah Rin ini kebetulan kan udah sering dengar saya, mestinya udah lebih paham nih. Nah saya mau bahas beberapa pemeriksaan untuk jantung, EKG yang sering-sering aja, yang basic ya. EKG, lalu echo, kemudian treadmill, CT scan jantung dan kateterisasi. Nah, mungkin tambah satu lagi Holter EKG ya. Nah, sekarang saya mau tanya Rin dulu nih, seberapa Rin udah paham tentang 3 pemeriksaan yang basicnya adalah dengan pemeriksaan EKG, Rin udah tahu apa aja di antara yang saya sebutkan tadi? Kalau treadmill saya tahu. Treadmill itu kan treadmill stres untuk mengetes seberapa kuat, seberapa hebat jantungnya. Tahu saya gitu. Seberapa hebat ya? Pokoknya dipaksa jantungnya. Itu pakai EKG juga? Pakai EKG saya itu nggak tahu. Oh itu malah nggak tahu? Itu malah nggak tahu. Jadi ada 3 pemeriksaan yang berbasiskan EKG dari yang saya sebut tadi, Rin. Oh jadi itu part of berarti ya dok ya? Ya EKG dan ininya lah apa namanya variasi atau ada tambahan ini khusus untuk supaya, tapi basicnya periksanya yang diperiksa tuh EKG-nya. Iya, oke. Ada, Rin udah tahu belum dari 6 tadi yang saya sebutkan, yang mana yang based on EKG pemeriksaannya? Kemungkinan sih 1 EKG udah pasti. Iya. Yang 2 lagi? USG jantung masuk nggak dok? Echo sama treadmill mungkin. Nah, echo jelas enggak. Echo jelas enggak ya? Echo jelas enggak. Enggak pakai, bukan based on EKG. Treadmill itu based on EKG. Treadmill satu lagi Holter. Holter. Ya, Holter 24 jam. Nah, Apa jadi itu? prinsipnya periksa EKG itu sebetulnya kan yang diperiksa listrik jantungnya. Listrik jantung. Jadi kalau dalam bayangannya Rin itu dia bisa meriksa apa itu EKG itu? Bisa meriksa apanya? Kalau EKG yang kan cuma rekam dari luar nih listriknya. Iya. Apanya yang bisa kelihatan dari pemeriksaan itu? Yang kelihatan dari jantungnya mungkin kondisi jantungnya itu bisa menghantarkan darahnya tuh dengan baik, mungkin ada penyumbatan segala macam. Yang saya kebayang kayak gitu ya. Sama mungkin daya pompa jantungnya. Ya itu mungkin tuh menggambarkan teman-teman kita pasien juga ya, menggambarkan itu. Nggak terlalu tepat sih. Oh nggak tepat. Jauh berarti ya dok ya. Iya, jadi itu EKG itu menggambarkan listriknya jantungnya. Listrik jantung. Jadi denyutan listrik lalu diikuti oleh jantungnya berdenyut. Jadi kalau direkam dia akan memberikan gambaran denyutan jantungnya. Jadi kalau kita rekam EKG lalu keluar denyutannya 70 kali per menit. Nah, itu menggambarkan seberapa kali jantungnya berdenyut. Tapi bukan kekuatan pompa. Kalau kekuatan pompa tuh sekali pompa dia berapa kuatnya. Berapa cc gitu ya? Berapa cc atau persentase nanti kita bahas. Tapi kalau untuk 1 menit itu berapa kali berdenyut, nah itu yang direkam oleh si EKG. Jadi kalau keluar angkanya 1 menit 70 kali per menit, itu EKG itu akurat. Dalam hal itu dia sangat akurat. Lalu dia bisa menunjukkan apakah denyutnya itu teratur apa enggak. Kalau enggak teratur, ada denyut jantung yang sama sekali enggak teratur. Itu nama gangguan iramanya atrial fibrilasi. Udah sering dengar kan? Saya sering ngomongin ya. Teman-teman juga, mungkin ada teman-teman yang mengidap atrial fibrilasi. Itu kalau periksa pakai EKG 100% akurat, ketangkep ya udah pasti itu betul atrial fibrilasi. Ya, ada gangguan irama jantung yang lain saya sebutkan, mungkin teman-teman ini ada yang menderita penyakit itu ya. Namanya atrial flutter. Ya, nanti kita tulis itunya tulisannya. Itu juga kalau terekam oleh EKG itu
bener udah pasti. Oh, udah bener. Udah pasti bener. Iya. Kalau ada denyutan jantung ekstra terekam waktu di EKG, itu udah pasti betul. Oh. Atau ada pasien yang keluhan debar-debar, lalu datang ke IGD, terus direkam pakai EKG. Iya. Lalu keluarlah irama jantungnya, denyut jantungnya 200 kali semenit, angka 200 keluar situ, itu pasti betul. Oh, Itu akurasinya tinggi. Kalau untuk menilai irama jantung. Dan dia bisa menilai waktu direkam tuh, oh ini gangguan iramanya namanya supraventricular tachycardia atau SVT. Saya yakin ada banyak teman-teman yang nonton juga ada yang didiagnosis SVT. Nah itu kalau ketangkep dengan EKG itu udah pasti 100% betul. Betul. Nah, tapi ada yang seperti Rim bilang tadi, EKG bisa menggambarkan apakah aliran darahnya cukup apa enggak. Nah, itu bisa, tapi enggak tingkat akurasinya rendah. Oh gitu. Jadi orang-orang yang mau berobat ke dokter jantung, biasanya tuh yang paling ditakutin oleh pasien itu adalah, dok saya tersumbat nggak ya? Iya. Coba di EKG. Lalu di EKG-nya hasilnya, nggak apa-apa, normal gitu. Nah pasien itu suka nanya, dok kalau di EKG hasilnya nggak kelihatan sumbatan. Berarti udah aman ya dok, saya nggak ada sumbatan. Nggak bisa. Karena tingkat akurasi untuk menentukan sumbatan pembuluh darah di jantung itu kalau dengan EKG tidak 100%. Bahkan jauh di bawah 50%. Oh, di bawah 50%. Kemampuan EKG untuk menangkap bahwa itu ada sumbatan. Iya. Kecuali kalau pasiennya kena serangan jantung. Oh, gitu. Kalau serangan jantung tuh tersumbat mendadak total. Ini saya sering cerita ya di channel ini. Penyakit jantung koroner itu di pembuluh darahnya ada plak tapi belum sampai tersumbat total. Aliran darahnya udah berkurang sehingga otot jantungnya kekurangan aliran makanan. Nah, otot jantung yang kurang dapat makanan itu kalau direkam jantungnya bisa menggambarkan ada perubahan rekaman jantung. Tapi tidak sensitif, banyak yang nggak ketangkep, gitu. Nah, tapi kalau tersumbat total, si pembuluh darahnya nggak ada aliran sama sekali, mendadak kejadiannya serangan jantung. Kita udah sering bahas itu, serangan jantung itu tersumbat mendadak. Pasiennya sakit ada hebat, pergi ke UGD, diperiksa EKG-nya, sangat bisa terekam perubahan rekamannya dan dokter bisa langsung putuskan berdasarkan rekamannya ini serangan jantung. Nah itu tingkat akurasinya tinggi, hampir bisa dibilang mendekati 100%. Nah itu yang pasien suka bingung juga, dok saya baru nyampe ke IGD sebentar atau suami saya baru diperiksa, dokternya bisa langsung tahu ini serangan jantung, gitu ya. Atau yang sebaliknya juga, dok saya sakit dadanya hebat banget. Ke IGD direkam, tiap kali sakit dada hebat ke IGD direkam. Tapi rekamannya normal-normal aja. Nah, mungkin memang bukan serangan jantung. Sebab kalau serangan jantung hampir pasti kalau dia berubah itu kelihatan. Nah, itu. Jadi kita udah bahas dua nih. Yang satu tadi irama. Irama itu masalah listrik. Yang kedua masalah aliran. Pembuluh darah koroner. Cukup nggak ngasih makan ke otot jantungnya? Kalau nggak cukup, nggak gitu bisa kelihatan. Nah nanti kita bahas ini pakai pemeriksaan apa juga yang berdasarkan EKG yang bisa melihat kalau aliran darahnya nggak cukup. Ya? Rin udah bisa nebak belum? Periksa apa itu? Periksa, setahu saya ada banyak yang tahu sih dok ya. Kemungkinan ada salah nih. Kita berarti apa-apa. Ini kita kan meriksa pompanya jantung. Seberapa banyak jantungnya kemampuan mompanya. Itu pakai apa itu? Itu periksanya. Kalau WSG kayaknya enggak. Kalau kontras sepertinya itu lebih ke pembuluh. Sepertinya itu saya ambil USG aja deh, dok. USG itu echo ya. Echo ya? Iya, echo, betul. Echo bisa lihat pompa jantung. Tapi yang saya mau bahas tadi adalah kalau aliran pembuluh koronernya kurang, otot jantungnya kekurangan makanan, tapi belum sampai sumbat total nih. Iya. Itu EKG susah ngelihatnya. Apa yang bisa lebih akurat melihatnya walaupun belum 100% tepat itu treadmill. Oh, treadmill. Nah, ini nyangkut pertanyaan saya pertama tadi. Yang pemeriksaan yang based on EKG itu EKG sendiri. EKG ya, teman-teman tahu ya EKG gambar rekaman begitu. Treadmill juga. Treadmill itu pasiennya sambil di alat treadmill sambil dipasangin alat
rekaman jantung yang ada EKG. beberapa Nanti titik gambarnya itu, nanti gambar di monitornya sama gambar rekamannya, persis gambaran rekaman EKG juga. Nah, kira-kira kalau Rin duga, bedanya apa kalau gitu EKG yang biasa sama yang treadmill? Bedanya di mana? Biasa sama yang treadmill. Kalau yang treadmill itu memaksa kondisi jantungnya, Dok. Iya. Kalau yang satu lagi itu mungkin rebahan atau duduk doang. Iya, jadi makanya yang EKG biasa kita sebut resting EKG. Oh, EKG resting dalam kondisi istirahat, Iya. jantungnya istirahat. Iya. Kalau yang treadmill namanya stress EKG. Stress Jadi EKG. di EKG dalam kondisi dikasih beban, jantungnya iya. dipaksa. Iya. Tujuannya buat apa kira-kira itu? Tujuannya mengetahui kapasitas maksimal jantungnya. Terus kita tahu nih jantung. Dalam hubungan tadi kita lagi cerita nih, aliran darahnya cukup apa enggak nih? Tujuannya apa itu? Antara EKG sama treadmill. Tujuannya sama treadmill. Wah, kurang tahu saya, Dok. Gini, jadi kalau tadi ini bicara keseimbangan supply sama demand. Supply sama demand. Supply itu aliran koronernya, itu supply-nya. Iya. Demand itu kebutuhan ototnya. Jadi ini otot jantung di sini, ini ada pipa atau pembuluh darah yang kasih makan otot jantung. Iya. Kalau dalam keadaan resting, dalam keadaan istirahat, aliran darahnya cukup karena jantungnya istirahat. Iya. Bahkan kalau di pipanya ini, di pembuluh darahnya udah ada plak, tapi belum sampai nyumbat total gitu, misalnya plaknya 70%. Seringkali masih cukup juga aliran darahnya. Iya. Karena jantung, pembuluh darah itu punya kemampuan untuk namanya melebar, berdilatasi namanya. Jadi walaupun dia dalam kondisi ada penyempitan, masih cukup. Karena jantungnya dalam kondisi resting, istirahat. Iya. Nanti pada saat treadmill itu stres, dikasih beban, jantungnya harus kerja keras. Sekarang otot jantungnya kerja keras, dia butuh makanan berkali-kali lipat lebih banyak. Bisa sekian kali lipat, 3-4 kali lipat lebih banyak, sehingga aliran darahnya harus meningkat. Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan antara supply dengan demand. Demand-nya meningkat, supply-nya nggak bisa ngikutin. Oh, oke. Itu pada saat direkam, rekaman jantungnya akan terekam. Itu bahwa, ternyata aliran darahnya nggak cukup. Iya. Nah, tidak bisa memenuhi berarti. Bisa memenuhi. Okay. Berubah rekamannya. Nah, itu kita sebut treadmill-nya hasilnya positif. Artinya ada kecurigaan penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah koroner. Berarti harus cek dua dong, Dok, EKG-nya. Yang rest sama stres. Ya, nah itu kalau pasiennya periksa medical check up, kita tentu berdasarkan profil pasien. Resiko si pasien ini resiko tinggi atau enggak. Iya. Misalnya seperti kamu masih muda, enggak ada faktor risiko apa-apa, enggak merokok, badannya enggak gemuk, enggak darah tinggi, enggak gula, enggak kolesterol. EKG normal, ya mungkin udah cukup aja. Karena kita enggak ada kecurigaan apa-apa. Keluhan juga enggak ada. Tapi kalau pasien di atas 40, udah mulai nih dari segi umur aja udah ada faktor risiko. Ya laki-laki atau kalau perempuan di atas 50. Atau pasiennya juga merokok. Atau memang ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterolnya juga tinggi. Ya, kalau sekarang orang kolesterol tinggi nggak nunggu usia 50. Kalau sekarang usia 20-an juga kolesterol pada tinggi karena makannya nggak beres semua. Ya, jadi kalau ada faktor risiko, periksa EKG. Nggak apa-apa EKG-nya. Nah, kita tingkat kepercayaan kita, tingkat keyakinan kita sangat rendah dengan hasil EKG saja. Bukan nggak ada gunanya. EKG untuk screening awal. Bisa jadi EKG dari awal udah ketemu kalau pasiennya memang udah berat kondisinya. Atau tadi EKG-nya buat periksa yang lain, bukan buat periksa aliran darahnya terganggu apa enggak, buat periksa irama jantungnya ada gangguan apa enggak. Ya kan masih banyak dia fungsi yang lain. Nah, jadi kalau yang seperti itu kita sarankan tidak cukup hanya EKG, tapi juga di treadmill. Boleh nggak pilih salah satu aja, treadmill aja nggak usah EKG? Ya boleh juga kalau pasiennya udah punya basic EKG-nya pernah diperiksa misalnya. Tapi kalau belum pernah, jangan-jangan. EKG awalnya aja udah jelek. Ya kalau udah jelek kita nggak paksa pasien treadmill kan dari awal dia udah ngeluh, Dok sakit dada saya suka sakit. Tiap jalan 500 meter sakit dadanya. Begitu di EKG udah kelihatan. Itu supply demand-nya udah kelihatan karena supply-nya sangat rendah karena penyempitannya bukan 70%, misalnya 95%. Itu jalan 500 meter sakit. Begitu direkam kelihatan. Itu jangan disuruh treadmill. Kalau itu disuruh treadmill bisa bahaya malahan. Saat treadmill bisa demand-nya meningkat, supply-nya nggak bisa ngikutin. Pasiennya bisa
jujur aja bisa serangan jantung di tempat itu. Wow. Ya gitu, bahkan bisa sampai nggak tertolong di tempat gitu. Jadi EKG tetap dibutuhkan untuk screening awal gitu. Kira-kira Rin udah nangkep ya, mudah-mudahan teman-teman juga nangkep. Kalau Rin nangkep, saya yakin teman-teman nangkep apa sih bedanya EKG sama treadmill. Itu dua pemeriksaan yang based on EKG, periksaan yang diperiksa listrik jantungnya. Tapi dalam hal ini dia bisa memberi informasi kepada kita aliran darahnya cukup apa enggak. Saya kan masalahnya dok, mungkin keluarga saya tidak ada berhubungan dengan jantung, sayanya juga tidak punya masalah. Mungkin dok lain kali nextnya kita bawa ini dok, contoh EKG itu kayak apa dok? Boleh, nanti kita kasih lihat ya contoh EKG. Biar kita juga tahu ya dok. Oke. Nah kemudian soal gangguan irama jantung. Tadi saya bilang gangguan irama jantung tuh pakai EKG bisa kelihatan. Tapi ada loh gangguan irama jantung yang munculnya datang dan pergi begitu. Dia tidak selalu muncul. Jadi orang-orang tuh keluhannya, dok saya debar-debar nih, tapi sekarang lagi enggak. Nanti biasanya saya lagi tiduran aja tuh, suka debar-debar gitu. Nah kalau pas ke dokter direkam, Pak, Ibu nggak ada apa-apa nih, rekamannya bagus. Denyut jantungnya semua teratur, nggak ada yang loncat, nggak ada yang lari-lari, nggak ada yang terlalu lambat begitu. Nah, apakah itu 100% pasti betul? Nah, itu juga nggak bisa 100%. Karena mungkin saja munculnya pas nggak direkam. Nah, yang itu tadi namanya pemeriksaannya Holter EKG 24 jam. Sorry dok, yang kita bawa itu bukan? Ya, alatnya ditempel. Iya, kita bawa 24 jam dibawa 24 jam. Itu juga based on EKG itunya. Basicnya pemeriksaan EKG, cuma bedanya EKG-nya 24 jam. Kalau yang resting EKG tadi, periksanya cuma sesaat itu aja. Dia cuma merekam menit itu aja. Kalau pas menit itu iramanya kebetulan lagi bagus semua, ya nggak terekam apa-apa. Tapi dokter akan meminta pemeriksaan Holter ini kalau ada kecurigaan. Pasiennya misalnya, dok saya sering debar-debar nih. Kalau lagi debar-debar sampai kayak keloyongan begitu, atau keringat dingin, sampai lemes gitu. Nah itu biasanya dokternya akan suruh, kalau gitu periksanya nggak cukup buat periksa begini aja. Harus periksa lebih lama, 24 jam. Bahkan itu bisa 48 jam. Oh bisa ya? 72 jam. Sorry dok, orang terasa itu tuh frekuensinya berapa kali sehari? Lain-lain. Bisa sekali doang? Ada yang cuma sekali, ada yang bisa berkali-kali, ada yang betul-betul terganggu dia sampai ini sebentar-sebentar kayak dudut loncat sampai ada yang sampai sakit, sampai sesek, sampai keringat dingin, ada yang sampai pingsan. Nah itu beda-beda. Nah dari situlah kita juga menentukan tingkat berat ringannya atau tanda petik keganasan dari gangguan irama itu. Misalnya, ini saya cerita diri saya pribadi ya. Saya juga ada gangguan irama seperti itu, sekali-sekali ada yang loncat begitu, saya berasa itu. Nah, saya periksa pakai rekam jantung 24 jam, pakai Holter. Setelah diperiksa, tertangkaplah 24 jam itu, denyut jantung saya total sekitar 100.000 kali sehari. Dalam sehari itu ada sekitar 100 kali loncatan yang nggak normal. Kalau dibilang 100 aja mungkin orang pikir sering. Tapi kalau dibandingkan dengan 100.000 itu cuma 1 per mil. Nah itu kalau nggak sampai 10%, biasa patokan sederhananya ya, itu 10%. Kalau di atas 10% itu banyak. Dan itu kalau direkam 24 jam, itu alatnya bisa menyimpan memorinya. Nanti kalau dimasukin ke komputer, keluar semua rekamannya 24 jam tuh bisa di print semua, keluar semua itunya. Biasanya tapi dia akan pilih di mana ada yang nggak normal, nanti sama alatnya di print, udah otomatis di print, lalu alatnya pun langsung menghitung. Ya memang nanti diperiksa oleh dokter yang mana yang betul. Tapi secara otomatis pun alatnya udah menghitung berapa kali sehari munculnya. Dan dia bisa kayak CCTV, kita pasang CCTV di rumah, dia bisa hitung ada berapa yang lalu lalang begitu. Ini sama persis pasang di sini. Itu bisa sampai 2 minggu bisa. 2 minggu? Alatnya dipasang 2 minggu. Ini. Bahkan ada yang bisa sampai 3 tahun kalau 3 tahun ditanam. Ya. Emang ada orang yang butuh selama itu dok? Ada. Jadi misalnya pasiennya kejadiannya sampai henti jantung mendadak. Gimana tuh dok? Ya orangnya suka kamu lihat misalnya orang lagi olahraga yang cerita-cerita lagi lari, lagi main badminton, lagi main bola, tiba-tiba gebrak jatuh. Nggak sadarkan diri terus ternyata berhenti jantungnya, lalu diresusitasi, balik lagi. Nah,
Tapi kita belum sempat rekam nih, rekaman jantungnya apa waktu itu. Kita pengen tahu rekaman jantungnya apa. Cuma kejadiannya, ntar misalnya pasien ini bilang, tapi saya baru kali ini juga. Kalau direkam sehari mungkin nggak ketangkep. Betul. Rekam 2 hari mungkin nggak ketangkep juga gitu. Ya kita yang paling panjang 2 minggu lah yang sementara ini yang kita punya. Ada yang sampai bertahun juga ada, 3 tahun itu, tapi ditanam kalau itu. Kalau itu yang kejadiannya jarang sekali. Tapi kita harus memastikan apakah memang ada gangguan irama apa enggak. Ya ditanam. Dia kayak pasang CCTV di rumah aja, di monitor terus, nanti kalau ada apa-apa ya tinggal di di record begitu. Nah itu ya, jadi itu based on EKG juga. Nah tapi EKG itu bisa langsung melihat, bisa kalau iramanya memang udah nggak normal terus-terusan. Tadi yang saya bilang atrial fibrilasi itu kalau udah berubah jadi iramanya dari irama normal jadi irama atrial fibrilasi, kapanpun direkam EKG-nya gambarannya pasti nggak normal, pasti ketangkep. Tapi bahwa sering pasien nggak ketangkep itu belum tentu dia normal semuanya. Mungkin pada saat direkam nggak ketangkep. Tapi kalau ada keluhan tadi yang saya bilang, ya tadi ya pingsan, debar-debar, lemes gitu, atau kadang sesak nggak bisa dijelaskan, nyeri dada kadang nggak bisa dijelaskan gitu, dipasang alat itu, dilihat gitu. Ya, jadi 3 pemeriksaan ini kamu udah bisa ada gambaran nih, EKG, Holter EKG, itu yang dipasang lebih lama, sama treadmill. Tiga-tiganya based on EKG semuanya gitu. Ya tapi beda-beda ininya, tujuannya beda-beda. Hasilnya juga evaluasi analisanya beda-beda. Ya. Sekarang kita masuk ke echo atau USG. Nah ini kan ininya beda itunya, dasar atau mekanisme pemeriksaannya, bukan meriksa listriknya ya. Kalau USG itu yang diperiksa apanya? Jantungnya langsung, memonitor organnya. Ya, jantungnya langsung dengan pakai cara gelombang suara. Ya. Jadi dia alat itu yang ditempel nanti hitam di dada putih, itu, dia memancarkan gelombang suara. Itu kayak sonar kalau di kapal selam gitu, dia pantulkan. Nanti ketemu dengan ada benda padat, dia balikin lagi. Nah, pas balik kan dirubah di situ menjadi jadi visual. Putih, visualnya putih kalau yang benda padat. Kalau yang cair kan jantung itu ada dindingnya, itu benda padat. Tapi rongganya di dalamnya isinya kan darah. Darah itu cair. Betul. Kalau yang cair dia warnanya beda. Jadi dia hitam warnanya. Nah, itu diterjemahkan ke situ, dokter kita sudah pelajari cara membacanya, melihatnya, kita bisa tahu dari situ. Jantungnya ukurannya membesar apa enggak, gerakannya normal apa enggak, dinding-dindingnya ada penebalan apa enggak, katupnya gerakannya normal. Banyak juga ya? Itu echo itu atau USG abdomen itu udah kayak perpanjangan mata dokter untuk melihat langsung jantungnya gimana. Cuma hitam putih aja, itu nggak warna-warni. Tapi even sekarang alat-alat echo diperlengkapi dengan gambar yang 3D, kadang ada yang 4D begitu, bisa kayak lihat jantung, hampir kayak lihat jantung bener gitu itunya, tampilannya secara pakai komputernya, ya bahkan pakai AI bisa jadi bagus gambarnya tuh, kita bisa dapat gambaran persis 3 dimensinya. Bocornya di sini, bisa diputar, dilihat begitu. Nah itu, ya itu bisa melihat banyak hal. Ya Rin bisa bayangkan bahwa itu kayak mata kita. Jadi kita bisa melihat real time namanya. Real time itu beda loh sama EKG. EKG itu kita pasang kan, tunggu dulu, keluar. Waktu kita baca, jantungnya udah berdetaknya beda lagi. Kita nggak real time. Tapi kalau echo kita pasang di sini, lihat di TV, jantungnya lagi bergerak di sini, di TV jantungnya bergeraknya begitu persis sama. Jantungnya tiba-tiba ada yang loncatnya berbeda, langsung kelihatan di situ, kelihatan gitu. Jadi kita lihat langsung. Nah kita bisa melihat apa aja. Tadi yang paling utama, ya ini secara awam ya saya jelaskan. Kalau untuk dokter jantung atau dokter banyak yang kita nilai. Tapi yang paling utama itu tadi dia bisa lihat pompa jantung. Itu yang paling penting. Pompa jantung. Kita udah sering bahas pompa jantung. Coba Rin ada gambaran nggak? Pompa jantung itu maksudnya lihat apanya? Pompa jantung maksudnya? Yang dimaksud pompa jantung itu apa sebetulnya? Pompa jantung itu seberapa ngembang dan ngempis sebuah jantung, Dok? Ya, ngembang ngempisnya. Iya. Oke, nanti ada
ada satuannya, kemampuan pompa jantung itu pakai persen. Pakai persen, iya. Ya, berapa persen kemampuan pompa jantungnya, ya. Kita udah sering bahas juga sebetulnya nih ya. Tapi masih ingat nggak berapa persen normalnya itu? Aduh, normalnya. Saya lupa, Dok. Lupa, iya. Bahkan kamu yang sering diskusi sama saya lupa, apalagi teman-teman. Jadi pompa jantung itu di atas 50% udah normal. Oke. Ya, bukan 100%. Iya. Nggak ada pompa jantung 100%. Gitu. Dari mana ngukurnya persentasenya itu? Pada saat jantung ngembang, nanti pada saat mompa, berapa persen dia pompakan dari isi awal. Oh iya. Isi awalnya itu yang kita hitung pada umumnya, ya memang itulah yang kita hitung. Itu di bilik kiri. Bilik kirinya terisi berapa cc. Nah, ini supaya gampang, tapi kurang lebih segitulah. Terisi 100 cc, bilik kirinya, berapa cc yang dia pompakan. Nah, itu pakai echo tadi, pakai USG jantung tadi, bisa dihitung. Kan nggak bisa pakai mata telanjang, Dok. Dokter kan cuma ngeliat visual kan? Visual gini, tapi echo itu diperlengkapi dengan perhitungan matematika yang rumit. Oh, keluar dia? Iya, jadi begitu di sini diukur diameternya berapa gitu. waktu ngembang. Nanti waktu nutup diameternya berapa. Nanti dia bisa ukur secara 3D-nya. Nanti kita nggak usah ngitung lagi. Masukin angkanya aja, alatnya ngitung sendiri keluar berapa persen. Itu. Iya. Jadi kita lihat begitu, waktu ngembang, berapa dia terisinya. Iya. Nah, saya kasih contoh angka yang gampang. 100 cc, kalau terisi 100 cc, kalau dia pada waktu pompa, keluar 50 cc, bisa dihitung itu berapa keluarnya. Bisa dihitung pakai alat itu. Iya. Berarti kemampuan pompanya 50%. 50%. Kalau dia pompa 60 cc, berarti 60%. kemampuan pompanya 60%. Itulah yang paling, tanda petik, paling final fungsi dari jantung kita adalah pompa. Semuanya harus mendukung. Listriknya harus mendukung, terus pembuluh darah yang memberi makan otot jantung harus mendukung, semua harus normal. Tapi pada ujungnya adalah berapa kemampuan si pompa jantungnya. Ya, misalnya tadi alirannya udah ada penyempitan 70%, gitu ya. Pasiennya nggak ada keluhan. Pas diperiksa pakai echo, pompa jantungnya masih 70%, masih bagus itu. Bisa aja pasiennya nggak ada keluhan. Karena kemampuan akhirnya adalah kemampuan si pompa jantung itu untuk mencukupi kebutuhan tubuh, gitu. Ya, sama seperti kita pipa air di rumah gitu. Ya kalau nggak sampai sumbat betul, dibuka kerannya lancar gitu, rumahnya seperti nggak ada masalah apa-apa gitu. Kurang lebih gitu sederhananya. Jadi pompa itu yang kita nilai paling penting pada echo. Angka itu yang paling, tanda petik ya, paling ditunggu sama dokter jantung, berapa kemampuan pompanya gitu. Pasien juga kalau pasien pengen tahu kondisi jantungnya, ya angka itu yang paling sederhana untuk dihafal apa diingat begitu. Nanti dari waktu ke waktu kalau dievaluasi, kalau yang udah gagal jantung, itu pompanya udah di bawah 50% itu udah turun. Ya, biasa kalau masih di atas 40% itu masih turun, tapi masih ringan lah itu. Tapi kalau udah turun lagi di bawah 40, apalagi di bawah 30 itu makin berat kondisinya. Nah itu yang kalau kita evaluasi, sekarang naik nggak pompanya, naik nggak pompanya itu. Ya, ada angka-angka lain juga yang penting. Selain pompa, diameter rongganya. Nah jantung itu yang paling ditakuti pasien, dokter juga, itu bengkak jantungnya, makin besar. Jadi diameternya kita bisa lihat pakai echo. Makin bengkak, makin besar, makin jelek. Gitu. Nah itu kadang kalau udah lama sakitnya udah kronis, ya nggak bisa balik lagi juga. Tapi kalau masih baru kejadiannya, nggak terlalu berat, pelan-pelan dia bisa membaik itu. Membaik itu artinya pembengkakannya berkurang. Nah itu dilihatnya pakai echo. Pakai echo itu. Echo yang paling akurat untuk melihat itu, dan sederhana sekali. Echo itu dari semua pemeriksaan untuk pemeriksaan jantung ya. Boleh dibilang yang paling nggak ada risiko apa-apa. Yang paling nggak ada risiko apa-apa? Ya, karena dia gelombang suara tuh sama sekali nggak ada risikonya buat tubuh kita. Jadi mau tiap hari juga di echo nggak apa-apa. Beda nanti kalau kita cerita CT scan atau kateterisasi itu ada radiasi, sinar X. Itu nggak bisa sering-sering itu, mau tiap hari periksa itu bisa bahaya. Tapi kalau echo aman. Aman banget. Yang kedua, misalnya bandingkan dengan treadmill juga, treadmill itu masih ada risiko jatuh. Tadi yang saya bilang, kalau pasiennya udah ada penyempitan, terus kita treadmill, bisa betul-betul bisa celaka pasiennya itu. Ya walaupun kejadian jarang. Tapi kalau echo, cuma tiduran dianya. Ya dilihat itu, nggak ada itunya. Ya.
Nah, tapi ada juga pemeriksaan echo yang disertai dengan treadmill namanya. Itu namanya echo stress test atau stress echo. Stress echo. Iya, stress echo. Jadi sama seperti treadmill tadi, cuma pasiennya di echo. Jadi sebelum dia lari, sebelum dia pakai treadmill, di echo dulu. Yang dilihat itu gerakan jantungnya. Gerakannya bagaimana? Semua ototnya tuh gerakannya sinkron apa enggak begitu. Habis itu dia treadmill. Selesai treadmill, tidur lagi situ, di echo ulang. Sekarang dilihat gerakan otot jantungnya dalam kondisi habis stres tuh. Nah, kalau ada otot jantung yang kurang dapat makanan, maka daerah situ, misalnya ini otot jantungnya begini nih ya, yang sini aliran ke sini berkurang. Oh, itu bisa kelihatan dok? Yang di sini nanti gerakannya jadi kurang, yang lain gerakannya bagus, yang di sini jadi lemah, karena dia aliran darah ke situ kurang. Gitu. Nanti itu dilihat. Jadi jantung tuh kalau gerak nggak gini-gini semua ya dok ya? Berarti ada yang bagian mungkin yang kurang oke. Oh iya. Kelihatan ya dok ya? Itu justru yang kita lihat. Jadi otot jantung itu kalau dibilang pompanya turun, bisa ini kalau bayangkan jantung itu seperti bola gitu, bisa semuanya homogen, kemampuannya semua melemah. Iya. Tapi bisa juga hanya satu segmen aja melemah karena udah tersumbat daerah situ, udah kena serangan jantung. Yang lainnya masih oke, tapi karena segmen itu cukup luas dan dia melemah, secara total kemampuan pompa jantungnya menurun. Dan di echo kelihatan ya dok? Kelihatan. Oh, kelihatan. Nah, jadi orang yang sudah pernah kena serangan jantung, nanti dokter yang melakukan echo akan memberikan laporan, oh ini daerah sini gerakannya kurang bagus, daerah dinding depan. Ya kita bilangnya kalau gerakannya normal, normokinetik kan, kinetik kan gerakan, normal kinetiknya. Tapi kalau ini nggak gerak, yang lain gerak, ya akinetik. Jadi nggak gerak sama sekali, yang lain gerak. Nanti kalau dihitung kemampuan pompanya turun. Nah, kita bisa tahu daerah sini nih, jangan-jangan tersumbat ini, karena udah nggak gerak situ. Nah itu yang bisa kita lihat. Jadi teman-teman ya kalau di echo bisa lihat tadi kemampuan pompa jantungnya atau daerah otot jantung yang rusak. Bisa dilihat ya. Kemudian katup-katup, ada yang bocor apa enggak, ototnya tebel apa enggak, ada cairan enggak di luar rongga jantungnya, semua bisa dilihat. Pokoknya itu betul-betul kayak mata kita lihat jantung di dalam tuh bagaimana itu. Oh iya dok, echo itu kelihatannya cuma luaran jantung apa sampai ke dalam-dalamnya jantung? Sampai ke dalam. Wah, sampai ke dalam. Bisa gitu ya dok ya? Iya. Kayak X-ray gitu berarti ya dok ya? Yang di film-film berarti ya? Iya. Ya, dia pokoknya kalau ketemu benda padat, dia akan gambarannya jadi putih. Yang benda cair, yang ini hitam dia tuh. Dia ke dalam. Kalau enggak kan sampai sini cuma tulang aja yang kelihatan. Maksudnya ini kan jantung nih dok. Jantung kan ada tengahnya dok. Nah tengah itu bisa kelihatan juga. Oh iya dong. Iya kelihatan. Berarti kedalaman itu bisa dalam-dalam. Iya. Nah itu tapi memang echonya setiap echo ada ininya, frekuensinya berapa. Nanti kalau buat anak kecil frekuensi yang berapa itu supaya mengatur kedalaman si gelombangnya nyampe itu orang gemuk misalnya ini berapa itu ada hitungan, itu teknis tapi bisa tembus bisa tembus gitu. Gitu. Ngerti dok. Jelas ya echonya? Jelas. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke yang X-ray dan kontras base ya. Jadi berbasiskan pemeriksaannya pakai X-ray dan menggunakan cairan kontras. Itu Rin udah tahu? Kalau itu udah tahu dok. Yang dua lagi itu udah. CT scan dan kateterisasi. Jadi itu dua pemeriksaan itu dua-duanya pakai X-ray. Nah itu sebabnya nggak boleh sering-sering kalau nggak ada perlu-perlunya. Tapi kalau diperlukan ya kerjakan aja gitu. Dan dua-duanya prinsipnya adalah dengan menggunakan cairan kontras. Disuntikan melewati pembuluh darah. Pembuluh darahnya terisi cairan, dari situlah kita melihat ada sumbatan, ada berapa persen. Nah, bedanya apa kalau yang Rin tahu antara CT scan dan kateterisasi? CT scan sama kateterisasi. Bedanya apa itu? Ya saya malah lebih tahu barusan dok, yang kontras barusan tuh saya taunya. Kalau kontras kan untuk mendeteksi berapa persen dan bagian mana aja yang tersumbat. Setahu saya kayak gitu dok. Dua-duanya kan pakai kontras. Iya. Nah, bedanya apa? Bedanya saya nggak tahu dok. Gitu ya. Jadi si CT scan itu disuntikan kontrasnya dari jauh. Dari jauh? Dari jauh itu maksudnya dari vena. Oh dari vena. Jadi si pasien disuntik dari vena, suntik cairan kontrasnya ngalir di vena, nanti sampai ke jantung, diambil gambar pakai CT scan-nya. Itu
si CT scan. Kalau kateterisasi sama, kita suntik kontras juga. Iya. Tapi pakai kateter, namanya kateterisasi. Jadi pakai kateter. Kateter itu artinya selang. Selang. Jadi dimasukin selang dari tangan biasanya sekarang, dari pembuluh darah namanya arteri radialis ini dari tangan. Masuk selangnya sampai ke jantung, sampai ke pangkal pembuluh darahnya. Jadi pangkal pembuluh darah ini pangkalnya kan lubangnya kan pangkalnya kan lubang gini. Iya. Nanti si selang juga kan ujungnya lubangnya kan gini juga. Nah, dia masuk ke situ, duduk di situ si selangnya, baru cairannya disuntikin. Oh, oke. Nah, kira-kira dalam bayangannya Rin, yang mana yang lebih akurat? Yang langsung. Yang langsung, ya itu mestinya secara logika sederhananya begitu. Ini kan langsung dari tempatnya begitu. Nah, yang kedua yang membedakan antara CT scan dengan kateterisasi adalah CT scan itu seberapapun canggih alatnya, yang paling terbaru pun juga, tetap dia foto prinsipnya. Tetap dia foto prinsipnya, iya. Nah, foto. Kalau kateterisasi, video. Nah, jadi kalau kita ngambil, mau lihat sesuatu tempat gitu, kalau pakai video sama pakai foto, mana yang bisa menggambarkan lebih akurat? Tentu video. Betul. Gitu. Nah, jadi kateterisasi itu video. Jadi kita langsung begitu disuntikin, kita bisa lihat langsung jalannya cairan dari mulai disemprotkan sampai cairannya hilang sampai ngalir semua tuh kelihatan. Tapi logika saya sama-sama bisa video dong, Dok. Kan dia sama-sama cair, sama-sama ditembakkan juga. CT scan-nya tidak bisa merekam secara video, ya cuma foto saja. Oh, oke. CT scan yang untuk yang tembak dari jauh ya? Iya, bukan soal kontrasnya ya. Oh, bukan soal kontrasnya? Bukan soal kontrasnya yang bisa di video atau di foto. Alatnya itu. Kalau alatnya. Iya. Oke, ngerti. Satu pakai CT scan, satu pakai kateterisasi itu. Kalau yang kateterisasi, prinsipnya kita videokan. Videokan, iya. Kalau yang CT scan, prinsipnya itu kita foto. Tapi fotonya bisa banyak sekaligus. Oh iya. Nah, itu bedanya tipe-tipe CT scan itu. Dulu CT scan yang bisa untuk periksa jantung itu paling sederhana 64 slice namanya. 64 nah, saya selalu jelaskan gini, Rin. Kamu kalau mau lihat roti, satu potongan besar, kamu bisa lihat secara detail nggak ini roti ini dalamnya ada yang jelek apa enggak? Kalau satu potongan besar. Nggak bisa dong. Lihat dari luar kayak bagus aja gitu. Iya. Kalau bisa kamu potong 10 potongan, lebih detail. Lebih detail. Betul. Kalau bisa kamu potong 64, lebih detail lagi dalam-dalamnya begitu. Bayangkan kalau kamu bisa potong 512. Semuanya rinci potongannya tuh bisa kelihatan. Nah itu alat CT scan itu start dulu 64 slice namanya. Jadi kita sekali foto tapi bisa 64 itu seret sekaligus gitu. Gitu. Dan juga lebih cepat jadinya motretnya karena sekaligus dapat itu kan gambarnya sekaligus banyak. Gitu. Tapi bayangkan kalau yang generasi sekarang ada yang 512. Banyak gambarnya lebih detail, nggak ada yang kelolosan begitu. Jadi gambarnya walaupun dia gambar bukan video, tapi hampir mendekati seperti kateterisasi, seperti video gitu. Nah itu, ya. Jadi dua-duanya prinsipnya sama. Gitu. Cuma memang pasiennya tidak terlalu invasif namanya. Kalau invasif itu ada alat masuk ke dalam. Nah itu pemeriksaan yang invasif. Kateterisasi itu invasif karena mesti masuk alat sampai ke dalam. Kalau si CT scan enggak, dia disuntik aja. Nah CT scan juga ada tambahan satu lagi, dia sebelum disuntikan kontras ada tuh pemeriksaan. Kita sering bahas ini di channel ini namanya calcium score. Itu pemeriksaan CT scan jantung tanpa kontras. Sebelum disuntikin kontras, si CT scan-nya udah bisa menangkap kalau ada penumpukan kalsium di pembuluh darah koronernya. Cuma memang dia cuma bisa nangkep kalsiumnya saja. Dia nggak bisa menggambarkan pembuluh darahnya. Tanpa disuntik kontras, dia nggak bisa kasih lihat gambar pembuluh darahnya bagaimana. Dia cuma bisa kasih tahu ini banyak kalsiumnya, ini sedikit kalsiumnya. Nanti dari angka kalsiumnya, nah kalsiumnya itu angkanya yang paling bagus 0. Kalau sangat ringan itu 1 sampai 10. Kalau 11 sampai 100 itu ringan. 101 sampai 400 sedang, di atas 400 berat. Itu komputernya aja yang ngitung itu. Berapa angkanya. Nanti dari angka itu dokter akan mendapatkan satu gambaran ini kira-kira beban plak di pembuluh darah si pasien ini
ringan, sedang, berat, dia bisa memperkirakan dari situ. Tapi tetap aja sebetulnya nggak tergambar pembuluh darahnya itu penyempitan berapa persen. Kalau pengen tahu penyempitan berapa persen, mesti disuntik kontras, baru kelihatan gambarnya. Tapi memang kalau pakai kalsium skor aja, pasien nggak usah pakai kontras, jadi nggak suntik-suntik. Itu betul-betul hanya sebentar saja, masuk ke alatnya, ya tiduran di alat CT scan itu kan kurang lebih kayak meja begini kan, masuk situ tiduran. Masuk ke alatnya, terus dikasih aba-aba, ya tarik nafas, tahan, nafas biasa, selesai, udah. Nah, sampai 5 menit, gambarnya udah muncul di itunya, di monitor dari alat CT scan-nya, tinggal ditarik gambar sebentar itu udah kelihatan jumlah kalsiumnya berapa, jadi pasien dengan sebentar aja dia udah punya gambaran. Nah, pasien-pasien yang masih muda gitu 40-an, kepengen lihat pembuluh darah jantungnya tapi males dia pakai suntik-suntik karena dari segi biaya kan juga bisa 4-5 kali lebih mahal kalau disuntikin kontras. Ya, dari segi ada yang takut juga suntik-suntik gitu, pengen lihat aja dulu secara cepat. Lebih cepat bahkan dari periksa echo, periksa treadmill, itu lebih cepat karena cuma tidur sebentar, keluar sebentar, angkanya pun langsung keluar. Biar kalau misalnya keluar terus pasiennya lihat, berapa angkanya dok? 0, ya udah tenang aja, berarti kan masih bagus banget. Jadi itu untuk gambaran simple awal saja. Tapi kalau tanya, apakah dengan kalsium skor itu bisa tahu kita ada penyempitan atau enggak? Sebetulnya nggak bisa langsung tahu dari situ aja. Tapi kita nanti menghitung berdasarkan profil si pasien. Kalau pasiennya masih muda, angkanya 0, pasien juga nggak merokok, umur 35 misalnya gitu. Terus kolesterolnya normal, nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi, nggak ada keturunan. Ya 0 tuh mungkin memang aman buat dianya gitu. Tapi beda kalau pasiennya umur 60, kok 0? Padahal ada diabetes gitu. Kita, ya kalau saya yakin banyak dokter jantung juga nggak yakin betul nih 0 ini benar-benar nggak ada plak atau apa, karena ada plak yang nggak ada kalsiumnya. Kita bilang namanya soft plak, jadi plak yang lembut gitu, plak yang lembek yang tidak ada kandungan kalsiumnya gitu. Nah itu seringkali mengecoh itu kalau itu. Jadi kita nggak serta-merta percaya kalau pasiennya memang ada faktor risiko. Nah kira-kira gitu. Jadi ini udah dapat gambaran di pemeriksaan jantung itu yang secara garis besar ya, mulai dari EKG untuk apa, treadmill untuk apa, Holter EKG buat apa, echo buat apa, CT scan buat apa, kateterisasi buat apa. Dapat gambarannya ya? Dapat gambaran. Ya? Mungkin next time kita bisa ini dok, mungkin tour melihat dok alatnya seperti apa. Boleh juga. Iya, boleh gitu juga. dok. Iya. Jadi lebih membuka mata ya, lebih langsung lihat mungkin langsung. hasilnya seperti apa. Oh ini alatnya gunanya buat apa, jadi lebih kebayang aja visualnya dok. Iya, oke. Jadi tujuan saya teman-teman ini diskusi seperti ini bukan memberikan kayak definisi per alat itu apa, tujuannya apa, tapi bisa dapat gambaran kurang lebih kalau keluhannya ini bakal kelihatan dengan pemeriksaan yang ini. Kalau keluhannya begini mungkin kelihatannya dengan pemeriksaan ini gitu. Dapat gambaran juga yang ini lihat apanya, yang ini lihat apanya begitu. Ya? Iya. Oke, teman-teman mudah-mudahan sesi kita ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau teman-teman suka dengan konten edukasi jantung seperti ini, silahkan di-subscribe seputar jantung dan juga di-share kepada teman-teman yang lain, dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.